warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faikah Dayana, stambuk A241200024. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas mengenai pendulum amplitudo besar. Apa sih pendulum amplitudo besar itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai pendulum amplitudo besar, kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu kita menyelidiki periode perpindahan sudut, kecepatan sudut, perpindahan sudut dari pendulum pada amplitudo osilasi. Nah, yang kedua yaitu kita dapat menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat menyelidiki perbedaan dari gerak sinusoidal atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan amplitudo kecil. Nah, yang keempat yaitu kita dapat menentukan besar periode amplitudo dengan sudut yang berbeda. Yang kelima yaitu kita dapat membandingkan antara osilasi amplitudo besar maupun amplitudo kecil. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu ada pendulum bermassa. Itu digunakan alat yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, yang kedua yaitu ada katron. Itu berfungsi untuk merubah arah gaya. Yang ketiga yaitu ada sensor gerak rotasi, berfungsi sebagai mendeteksi keseluruhan jumlah gerak. Nah, yang keempat yaitu ada statif, berfungsi sebagai penyangga. Yang kelima ada 850 universal interface. Itu berfungsi untuk menghubungkan suatu komponen dengan CPU. Nah, yang keenam ada puzzle capstone. Itu berfungsi untuk menampilkan suatu grafik. Nah, yang ketujuh ada busur derajat. Nah, itu berfungsi sebagai alat untuk mengukur ukuran derajat suatu objek. Yaitu dasar teori. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda memahami suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya satuan benda dalam setiap sekon selalu konstan. Nah, gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana atau GHS linear, biasanya pengisap dalam silinder gas. Terus ada gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada gerak harmonik sederhana angular, yaitu misalnya itu seperti gerak bandul atau bandul fisis. Terus yang kedua ada osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Telah terhadap bunyi dan getaran sangat berkaitan, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang ayunan atau yang disebut juga dengan istilah osilasi. Gejala ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah gerakan bandul jam, gerakan massa yang digantung pada pegas, bahkan gerakan gerakan dawai gitar saat diketik. Nah, periode pendulum fisis dapat dinyatakan sebagai T0 sama dengan 2pi akar I per M kali G kali D. Nah, untuk amplitudo kecil kesalahan kurang dari 1% pada 20 derajat. I adalah inersia rotasi pendulum, M adalah massa total pendulum, dan D adalah jarak dari poros ke pusat massa. Nah, pendekatan menjadi persis seperti amplitudo mendekati nol. Dalam hal ini, gerak yang terjadi adalah gerak harmonis sederhana dan perpindahan sudut diberikan sudut sama dengan sudut 0 sin kali
mana sudut 0 adalah perpindahan sudut awal, A adalah konstanta yang disebut frekuensi sudut, sama dengan 2pi per T0, dan pi adalah konstanta disebut sudut fase yang ditentukan dan nilai pi saat T sama dengan 0. Nah, kecepatan sudut dan percepatan sudut kemudian dinyatakan omega sama dengan d sudut per dt sama dengan a sudut 0 cos a kali T tambah pi. Nah, untuk alfa sama dengan d omega per dt sama dengan min a kuadrat sudut 0 sin a kali T tambah pi. Nah, untuk amplitudo yang lebih besar, pengembalian torsi tidak linear dan periode yang diberikan oleh deret tak terbatas. T sama dengan T0 1 tambah P sigma N sama dengan 1, 2N kurang 1 per 2N per 2 pangkat N kali N kuadrat sin pangkat 2N kali A per 2. Nah, di mana N adalah bilangan bulat dan A adalah amplitudo sudut 0 persamaan di atas. Persamaan tersebut 5 hal pertama dinyatakan bahwa T sama dengan T0 1 tambah 1/2 kuadrat sin kuadrat A per 2 tambah 3 kali 1 per 2 kuadrat kali 2 kali 1 kuadrat sin 4 yaitu A per 2 tambah 15 per 8 kuadrat sin 6 sin pangkat 6 A per 2 tambah 105 per 384 kuadrat sin pangkat 8 kali A per 2 tambah seterusnya. Sekian materi dari saya mengenai pendulum amplitudo besar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.